Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyasdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da ihsanidina ila yaumiddin. Min jami'i ma'asi wa dunub la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Berawal dari banyaknya masalah yang saya dengar, tidak hanya datang dari orang yang ekonominya kurang, akan tetapi yang terlihat kecukupan pun tidak kalah banyaknya yang datang kepada saya untuk mendapatkan solusi, bahkan hanya sekedar untuk mendengarkan keluhannya. Akhirnya saya mendapatkan kesimpulan bahwa bukan hanya yang miskin saja yang punya masalah, ternyata yang kaya juga lebih banyak masalahnya. Sedangkan ketika kita mau menyadari nikmat Allah itu sangat banyak sekali, bahkan kita tidak akan mampu menghitungnya kalau kita mau menghitung, ya. Sedangkan hari ini saja kita bisa bernafas dengan teratur, dengan mudah, dan semua anggota tubuh kita itu tidak ada masalah, semuanya sehat. Sungguh luar biasa, ya. Karena apapun ya yang kita dapatkan ketika kita diberi kehidupan, ini semua yang terbaik dari Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Oleh karena itu, mari kita mengucapkan puji syukur kehadiratnya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sahabat, untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya, agar apa yang kita kaji pada hari ini mendapatkan kesadaran, ya, sehingga kita bisa memahami setiap ayat-ayat yang akan saya sampaikan, ya. Oleh karena itu, mari kita menyapa asmanya dengan penuh kelembutan dan cinta dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini kebanyakan manusia itu berfokus kepada jasmaninya atau kepada raganya, ya. Dari semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jasmaninya, itu akan berusaha untuk memenuhinya sehingga tidak ada kekurangan sedikit pun, ya, terhadap apa yang diinginkan oleh jasmani, ya. Padahal kita ini bukan hanya jasmani, ya, tetapi kepekaan kita terhadap rohani kita atau pada jiwa kita ini
sangat sedikit sekali. Ya. Ketika tubuh kita mengalami rasa sakit, ya, maka kita akan berusaha dengan sekerasnya, ya, dengan cara apapun, ya, yang penting bisa sehat kembali, ya. Bahkan harus mengeluarkan uang seberapapun tidak masalah, ya. Ketahuilah, sumber dari penyakit yang diderita oleh raga kita atau oleh jasmani kita, ya, sebetulnya kontribusi yang terbesar itu adalah dari masalah kejiwaannya, ya. Jadi kalau kita berfokus kepada jasmani, kepada badan, itu hanya mengobati, ya, rasa sakit. Tapi untuk menghilangkan nggak bisa, karena sumber awal dari pangkal yang kita derita itu sebetulnya dari jiwa kita. 50% sahabat, ya, kontribusi jiwa ini yang bisa menyebabkan kita bermasalah terhadap jasmani kita. 25% dari pikiran, 15% dari keadaan sosial atau perasaan, ya. Baru 10% itu dari makanan, ya. Jadi sangat sedikit sekali kalau makanan itu bisa membuat kita sakit. Asal kita memahami, ya, makanan yang baik untuk tubuh kita, insya Allah kita akan sehat, ya. Tetapi kalau kita tidak memahami jiwa kita, ya, ini akan bermasalah, ya. Karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 52, begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang ke 1599, ya, yang diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu, Nabi SAW bersabda, ingatlah, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusaklah jasadnya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati, ya. Nah, di sini kata hati itu mempunyai dua, ya, pemahaman. Hati yang dimaksud di dalam tubuh kita ini berarti yang sumber dari pangkal untuk menjadi sehat itu dari jantung, ya. Makanya ketika kita itu merasa sakit hati, pasti yang kita pegang adalah dada kita, ya. Itu secara refleks, ya, ketika kita menyatakan sakit hati saya, itu yang dipegang bukan hati yang ada di lever kita, tapi hati yang ada di tengah, yaitu jantung. Dan memang itu jantung kehidupan kita, ya. Kalau itu rusak, ya maka hidup kita maka bermasalah, ya. Sedangkan di dalam jiwa adalah kolbu. Nah, ya, jadi ketika kita paham bahwa kolbu itu 50% loh sahabat, ya, yang harus kita benahi, ya. Sekalipun jasadnya menderita, mungkin orang itu kena penyakit jantung, ya, tapi kalau kolbunya bersih, hatinya selalu pasrah, insya Allah dia akan bahagia dengan sakitnya. Dia akan terima, dia akan ridho dengan semuanya, dan malah justru dia akan sembuh, ya, dari penyakitnya. Kenapa? Saya merasakan sendiri sahabat, ya. Ketika dulu saya belum memahami tentang jiwa saya, belum mengetahui jati diri saya itu menderita, ya. Karena penderitaan itu saya rasakan sehingga
saya suatu hari itu tiba-tiba kena serangan jantung, dan itu yang disebut dengan jantung koroner. Ya, subhanallah. Saya pikir saya sudah mati, ya. Tetapi ternyata Allah masih berikan kehidupan. Nah, setelah itu saya analisis, kenapa saya nggak mau begini, saya nggak bisa merasakan sakit yang seperti ini. Maka alhamdulillah ketika saya sudah mengetahui bahwa di dalam diri sejati saya itu bukanlah sosok, ya, seperti badan saya, maka saya mencari untuk menemukan siapa sebenarnya diri saya, ya. Nah, inilah yang akan saya bahas, ya. Ternyata jarang sekali, ya, orang itu yang memahami jiwanya. Kalau tubuhnya dari setiap lekuk kita sudah bisa melihatnya, tetapi untuk melihat ke dalam diri asli siapakah dirinya itu nggak semua orang bisa, ya. Hanya orang yang ada keinginan dan kemauan yang kuat lah, ya, baru bisa menjumpainya. Nih, ya. Apa yang harus kita ketahui tentang jiwa? Ya. Karena jiwa itu dalam Al-Qur'an, ya, bisa disebut dengan nafsi atau diri. Bisa juga disebut dengan nafas. Ya. Nah, di sini karena itulah Allah mengilhamkan kepada jiwa kita, ya, wan nafsi wa ma sawwaha, demi nafas yang sudah aku sempurnakan ini. Jadi Allah sampai bersumpah loh tentang jiwa kita ini, ya, sungguh sangat luar biasa, ya. Maka sadari siapa nafas ini, ya, zat yang ada di dalam diri kita yang tidak pernah terkantuk atau tidur. Ini adalah nafas kita. Dan siapa yang punya sifat yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur? Yaitu Allah dalam ayat kursi yang suka kita baca untuk zikir pagi petang, juga kita baca ketika kita selesai sholat fardu sebagai zikir, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ya, di situ tidak pernah tidur dan ngantuk. Jadi zat yang ada pada diri kita yang tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk adalah sang nafas. Semua organ tubuh kita itu tidur. Ketika kita tidur, jantung istirahat, semua organ istirahat, ya, ketika kita tidur. Tetapi nafas dia tidak pernah istirahat. Sedikit saja dia ngantuk, wah, oksigen masuk, terengah-engah. Ini ibaratnya, apalagi sampai dia tidur, wassalam kita, sahabat, ya. Nah, jadi ada apa sih di dalam jiwa kita ini? Ada apa saja maksudnya, ya, yang harus kita ketahui, ya. Tadi kita sudah tahu bahwa sang nafas itu adalah zatnya Allah, dan itu Allah firmankan dalam surat An'am ayat yang ke-12. Kul liman ma fis samawati wal ard. Katakan, milik siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi? Kulillah. Katakan milik Allah. Kataba ala nafsi. Nah, di sini ada kata nafsi. Ya, berarti aku tetapkan atas nafas
Ku, nafas Ar-Rahman, kasih sayang. Jadi nafas yang ada pada diri manusia adalah nafas kasih sayangnya. Ya. Ini yang harus kita sadari. Semua makhluk hidup yang memiliki nafas berarti ada zatnya Allah. Maka ketika ada zat Allah itu, sadari bahwa kita ini harus memiliki sifat itu, yaitu sifat kasih sayang. Ya. Orang yang sadar bahwa ada zat yang maha pengasih, maha penyayang, akan mengaplikasikan dalam kehidupannya sehingga kepada semua makhluk Allah yang ia ciptakan, yang Allah ciptakan maksudnya, kita akan menyayangi, kita akan mengasihi, tidak terikat dengan satu golongan. Jadi menyeluruh seluruhnya. Karena itu kan barang siapa yang mencintai makhluknya di bumi, maka makhluk yang di langit akan mencintainya, itu ya. Nah, jadi nafas inilah yang harus kita sadari. Berarti setiap jiwa itu memiliki nafas. Dan nafasnya itu nafas kasih sayang. Ya, kenapa dikatakan seperti itu? Karena memang kita itu berasal dari satu. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat yang pertama itu, ya ayyuhan nas, Allah sebut kepada semua manusia. Ya, bukan orang yang beriman loh, sahabat. Nas itu adalah semua manusia yang Allah ciptakan. Ya. Jadi yang disebut ya ayyuhan nas, taqullah, bertakwalah kepada Rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah, yang telah menciptakan dari nafas yang satu, yaitu Allah yang meniupkan rohku ke dalam diri kita semuanya ini. Ya. Apa sih tujuannya? Tujuannya Allah untuk menciptakan nafas ini agar ada kehidupan di semesta ini yang akan Allah sediakan untuk apa? Untuk bisa mengenal. Karena kalau Allah itu sendiri tanpa ada yang dicipta, maka gak akan ada yang nyebut siapa namanya Allah, Tuhankah, Gustikah, atau Pangerankah. Itu kan sebutan ya bagi setiap daerah. Silakan, karena nama Allah itu sebanyak makhluknya sebutannya. Jadi nggak cuman monopoli satu saja. Ya kalau dari Arab ya nyebutnya Allah. Kalau dari Indonesia nyebutnya Tuhan. Kalau dari orang-orang Ibrani bahasanya Eli. Semuanya sama. Ya dia juga gitu ya. Jadi kan memang Tuhan kita cuma satu yang menguasai langit dan bumi. Kalau ada dua Tuhan ya bisa berantakan ini dunia ya. Nah, ini harus kita sadari ya. Nah, selain di dalam jiwa itu diberi Allah nafas ya, di dalam jiwa juga diberi rasa. Nih ya, sang jiwa ini diberi rasa. Rasa yang meliputi semua rasa. Ya, jadi rasa ini yang ada pada diri kita, ada rasa sakit, rasa senang, rasa kecewa, rasa sedih, rasa bahagia, rasa dendam, rasa dengki, dan semua rasa meliputi manis, pahit, getir, asin, anta, semua itu juga rasa ya. Karena memang seperti itulah ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 ya. Di situ Allah menjelaskan kullun nafsin dha'iqatul maut. Kata dha'iqah itu adalah
merasa, ya, punya rasa, ya. Hanya dalam terjemahan itu kan dikatakan setiap manusia, setiap diri manusia pasti akan merasakan mati. Ya memang betul, kan tidak ada yang hidup terus, karena setiap kehidupan selalu ada kematian. Jadi antara hidup dan mati itu pasangan, ya. Kalau orang itu mengetahui kehidupannya, dia tidak akan takut dengan kematiannya. Karena kematian itu sejatinya hanya sempat atau waktu yang sebentar untuk kemudian menjadi kehidupan baru, ya. Jadi kematian bagi seorang yang beriman itu sebetulnya adalah kehidupan baru nantinya yang akan dirasakan sebagai hasil dari perbuatannya, akan mendapatkan balasan yang baik, ya, dapat balasan yang baik, ya. Jadi di sini ayat itu menjelaskan setiap diri manusia itu akan merasakan mati. Ya kalau kita merasakan mati, ketika kita mati, bagaimana bisa merasakan, ya? Nah di sini, jadi setiap jiwa akan merasakan mati itu dalam konteks berusaha untuk bagaimana sih merasakan kematian. Karena ketika kita masih di alam, ya, alam kandungan, ya, itu semua mati. Cuman kita bisa menyaksikan Allah di situ, ya, sebagaimana dalam surat A'raf ayat 172, dia menyaksikan, mata tertutup, nggak bernapas dan sebagainya, ya, dia sudah bisa menyaksikan. Dan di situ ayat itu menjelaskan kita wa nabluwakum bisyarri wal khair, maka akan ada diberikan kebaikan dan keburukan, ya, sebagai fitnah, cobaan. Wa ilaina turja'un, dan semuanya akan kembali kepada Allah, ya. Jadi kebaikan dan keburukan ini adalah nilai, ya, dari manusia yang dilakukan. Karena itu siapa yang dalam kehidupannya selalu berbuat kebaikan, ya pasti dia akan menuai kebaikan. Dan siapa yang selama hidupnya itu melakukan kejahatan atau keburukan, maka dia akan mendapatkan sama persis, tidak ditambah atau dikurangi. Itulah keadilan, ya. Ketika kita sadar, ya, bagaimana orang itu bisa merasakan, ya, apa yang dulu diperbuat kalau dia tidak dihidupkan kembali. Contoh, dalam kehidupan saat ini dia pernah menipu atau membunuh, ini, ya. Kalau ketika kita membunuh kemudian balasannya kita dibakar di neraka, apakah ini adil, sahabat? Ya, karena Allah itu kan maha adil. Supaya kamu merasakan perbuatanmu, maka kamu akan dihidupkan kembali, merasakan bagaimana rasanya dibunuh, sebagai apa? Balasan. Nah itu adil, ya. Sebagaimana balasan terhadap apa yang dilakukan. Jadi kalau kita itu dicubit, ya supaya merasa dicubit kembali. Kalau kita itu membohongi, biar merasakan dibohongi di dalam kehidupan. Itulah balasan, ya, dan itu adil, ya. Jadi yang selama ini, ya, udah terdoktrin dari kecil bahwa Allah itu punya siksa yang sangat pedih, yaitu neraka jahanam. Ketika kesadaran saya mulai timbul, kenapa kita itu yang diawali dengan
Ar-Rahmanir Rahim, sifat Allah yang maha pengasih penyayang, begitu kejam menyiksa, membakar dengan kesalahan manusia. Suka merenung ini saya ya. Dalam perenungan saya, kok Allah kejam kalau seperti ini ya. Sedangkan perbuatan manusia itu kan kesalahan dia harus dirasakan. Gimana merasakan keadilan Allah? Ya dia harus dihidupkan kembali. Itulah yang tidak bisa diterima oleh orang-orang yang mengerti agama, mengerti Islam, mengerti Quran ya. Dan itu termasuk diri saya. Ketika dulu tidak memahami ya secara hakikat ya. Jadi ternyata kebenaran itu ada pada hakikat ya. Ketika syariat kita lakukan, ya memang begitulah, karena Rasulullah juga melakukan syariat. Tetapi hakikatnya ya, hakikat sebuah perbuatan, sebuah amal, sebuah perintah itu bukan terletak pada amalan yang terlihat ya. Kalau terlihat kita bisa beramal supaya kelihatan orang suci, kelihatan orang baik, maka gak enak kalau kita tidak berbuat baik. Nah ini berarti bukan karena Allah kembalinya ya. Dan rasa seperti itu ada pada diri setiap orang ya, sehingga bisa dilihat dari pakaiannya ya. Jadi diri-diri yang asli itu tidak menilai dari kostum ya. Karena Allah, apapun yang kita lakukan di hadapan manusia, ketika hati kita tidak karena Allah, karena sesuatu, maka gak akan diterima sama Allah ya. Tetapi Allah itu pengasih penyayang ya. Sebab ketika kita minta nilai dari manusia, perbuatan baik kita hanya ingin mendapatkan pujian manusia. Kemudian ketika manusia itu tidak memujinya, timbul kekecewaan. Inilah rasa kecewa, inilah ya yang kamu dapatkan. Kenapa? Ya karena berharap bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, jadi merasakan itu beda dengan perasaan. Merasakan itu sesuatu yang nyata dan benar. Dan memang betul, semua isi Al-Quran itu bisa dirasakan esensinya ya. Sedangkan kalau perasaan itu tidak sampai pada kebenarannya. Jadi selama ini orang yang merasa ya, atau dalam perasaannya merasa, bukan benar-benar ya terasa, itu jauh. Jadi perasaan dengan merasakan, karena setiap perasaan itu tidak sampai kepada kebenaran. Makanya kalau kita merasa baik, berarti belum tentu baik ya. Merasa cantik belum tentu cantik, kan cuma perasaan. Sama dengan ketika kita sakit nih ya, rasa soto itu enak, tapi karena kita itu sakit, jadi perasaannya jadi gak enak. Maka orang yang sakit mengatakan bahwa sotonya gak enak. Ya kenapa begitu? Karena perasaan dia bukan rasa yang sebenarnya. Nah ini yang harus kita bedakan ya. Yang namanya perasaan ini kebanyakan manusia itu bukan merasakan, tapi perasaannya yang lebih diikuti ya. Nah perasaan ini nantinya akan bisa dikembangkan ya. Makanya perasaan ini selalu berkaitan dengan pikiran kita ya. Kalau sudah didominasi oleh pikiran,
maka akan menjadi perasaan, ya. Pikiran saya kok nggak enak. Nah, timbul di hati rasa yang tidak enak. Kemudian itulah doamu, karena itu yang kamu katakan dan itu menjadi resonansi pada dirimu, menjadi daya tarik semesta untuk menjadikan apa yang ada dalam perasaanmu. Makanya jangan pernah berprasangka, ya. Berprasangka, apalagi berprasangka buruk, ya. Berprasangka baik aja nggak boleh, apalagi berprasangka buruk, ya. Karena sesungguhnya prasangka itu adalah dusta, ya, nggak bener. Dalam surat Yunus ayat 36 atau di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, ya. Nah, ini bisa dikembangkan nanti. Ini akan masuk kepada rasa, dan saya akan membahas sendiri tentang rasa. Hanya kita sepintas kilas saya akan menjelaskan tentang apa-apa yang ada di dalam jiwa kita, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, di dalam jiwa kita itu juga diberi hidayah oleh Allah, ya. Nah, kalau kita ngomong hidayah, berarti Allah itu tidak pernah bersikap tidak adil. Jadi semuanya, ya, akan mendapatkan hidayah. Tapi kenapa di dalam surat 39 ayat 13, ya, As-Sajdah ayat 13, di ayat itu Allah menjelaskan, lau si'na la'ataina kulla nafsin huda, ya. Artinya begini, sekiranya, ya, lau si'na la ayati, sekiranya Allah memberikan, ya, kepada setiap diri itu hidayah. Itu arti di dalam terjemahnya seperti itu, ya. Seharusnya kan Allah itu telah memberikan hidayah kepada semua diri, ya. Walakin haqqa qaulu minni, akan tetapi, ya, telah jadi ketetapan, ya, sesungguhnya la'anna jahannam, aku akan penuhi jahanam itu minal jinnati wan nasi ajmain, dipenuhi dengan manusia dan jin. Jadi ayat ini kalau kita lihat, ya, seakan-akan Allah itu menetapkan manusia itu kebanyakan di neraka. Nah, di sini kan serem banget ini. Allah punya ketetapan kebanyakan di neraka. Sebetulnya kalau kita sadari, ayat ini menjelaskan semuanya diberi hidayah, akan tetapi kan tidak semua mampu untuk menjalankan, menerima, sehingga kesalahan bukan pada Allah. Nah, orang yang tidak bisa, ya, menerima hidayah dari Allah kemudian menjalankan, ya pasti tempatnya di neraka, ya. Dan neraka itu dari golongan jin dan manusia. Jin sesuatu yang tersembunyi yang ada pada diri manusia, semuanya terkumpul di situ, ya. Nah, ini buat orang yang punya kesadaran tinggi, dia akan tahu siapa jin ini, ya. Karena ini bahasannya akan mengena pada diri masing-masing yang tersembunyi dalam pikiran kita. Jadi kalau orang yang pikirannya selalu berpikir negatif terus, berpikirnya buruk, ya, sehingga timbul ketidakterimaan terhadap apa yang dihadirkan oleh Allah, ya sudah seperti neraka hidupnya, ya. Jadi begitu. Jadi kita merasakan neraka, ya, itu enggak nanti nunggu kiamat, nunggu nanti di akhirat.
Bukan seperti itu. Karena neraka dan surga itu dijelaskan dalam surat yang ke-11, yaitu surat Hud ayat 106, 107, 108. Ya, di situ dengan jelas Allah menjelaskan. Jadi dirasakan di mana? Di dunia, karena masih ada nafas, merintih. Orang yang merintih dan bernafas itu di mana adanya? Ya, kalau sudah mati kan sudah ditinggal sama nafas nanti. Sudah jadi seonggok daging yang tidak ada, tidak mau bergerak, bahkan mau dipotong-potong, mau dibakar sudah nggak ada rasa, karena yang bisa membuat rasa itu karena nafasnya tadi. Karena rasa yang diciptakan oleh Allah bersama dengan sang nafas tadi. Ketika ditinggal nafasnya ya sudah nggak bisa lagi merasakan, sekalipun itu dibakar. Ini yang harus kita sadar, dan itu bisa dibuktikan secara sains, ya. Nih. Jadi kalau kita kembalikan lagi, ya, bahwa ya hidayah itu yang kita sebut petunjuk, ya. Nah, bukankah Allah itu maha adil, ya? Masa hanya segolongan saja yang dapat petunjuk, sementara yang lain tidak dapat petunjuk? Ya, di situ yang harus kita sadari, ya. Ya, sungguh ayat yang kita baca di atas tadi itu kurang tepat. Ya. Kenapa? Karena di sini seakan-akan Allah itu menjadikan manusia itu sebagai penghuni neraka jahanam. Apa sadis amat Allah yang Maha Pengasih Penyayang kita nisbatkan seperti itu, ya. Makanya kalau ada orang yang nggak memahami, serem Tuhannya orang Islam itu, sebentar-sebentar neraka, sebentar-sebentar neraka, seperti itu, ya. Nah, padahal tidak seperti itu. Allah kan Maha Pengasih Penyayang, pengampun lagi. Kalau sudah maha, itu sudah di atas segalanya, ya. Orang tua kita saja, ibu kita nih, ya, atau ayah kita, ketika anaknya melakukan kesalahan, tidak ada yang membakar karena kesalahannya itu. Jadi mana mungkin Allah yang Maha Pengasih Penyayang yang telah menciptakan hambanya dari tiupan ruhnya terus disiksa. Jadi yang merasa tersiksa dan itu karena perbuatannya dia sendiri, bukan karena Allah, ya. Nah, di situ, ya. Kenapa seperti itu? Ya sadari, ya. Dan hidayah itu kalau di dalam Al-Quran, ya sudah pastilah Alkitab, ya. Makanya dalikal kitabul la raiba fi huda lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk. Jadi kalau kita ngomong huda berarti kepada petunjuk. Nah, petunjuknya sudah pasti, ya. Setiap kitab suci, ya, yang namanya kitab suci itu bukan disentuh oleh manusia, ya. Maka kitab itu Allah letakkan pada setiap manusia. Nah, yang kita baca ini kan mushaf, ya, bukan kitab suci. Kitab suci yang dimaksud adalah kitab yang setiap manusia mempunyai sendiri-sendiri dan itu wajib untuk dibaca agar dia selalu mendapatkan hidayah. Makanya setiap sholat, dalam sholat wajib saja kita itu 17 kali loh kita minta hidayah, belum sholat-sholat sunnahnya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Kemudian jawabannya siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kita minta hidayah itu adalah jalannya orang-orang yang telah dianugerahi nikmat. Nah, kan seperti itu. Sementara nanti akan kita bahas seperti apa yang disebutkan dengan nikmat tadi, ya. Sedangkan yang harus kita pahami, kitab yang harus kita baca sendiri adalah kitab diri, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surat
Isra, surat Al-Isra ya, surat yang ke-17 ayat yang ke-14. Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri ya yang bisa mengintrospeksi, yang juga bisa menghisap ya. Menghisap itu artinya menelaah, memahami, mengerti ya. Terus kemudian mengambil pelajarannya ya, itu bisa termasuk seperti itu ya. Menghitung apa saja yang kita lakukan, apa dampaknya, nah itu seperti itu ya, setiap hari. Jadi yang disuruh membaca adalah kitab diri ya. Kitab diri itu semua manusia dikasih. Jadi kalau kita kembalikan lagi ya, kalau memang itu diklaim sebagai punya kita sebagai orang Islam, padahal Allah menciptakan di dunia ini gak hanya agama Islam aja kan. Maksudnya yang beragama Islam itu menganggap bahwa agama Islam itu milik satu golongan. Padahal Islam di sini pasrah, agama yang pasrah ya. Itu meliputi semua yang mengenal Allah ya. Jadi kalau kita beragama Islam pun, kalau kita itu gak mengenal Allah, ya sama saja sama mereka. Ya intinya orang yang beriman itu adalah orang yang sudah mengenal Allah, makanya dia yakin ya. Jadi awal dari surat Al-Imran ayat 102 itu yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi beriman, dan konteks keimanan di sini nggak cukup hanya percaya tapi meyakini, dan yakin itu di dalam hatinya ya, tasdik bi kolbi. Jadi kolbunya yang benar-benar yakin, dan yakin itu gimana kita bisa yakin kalau kita tidak pernah menyaksikan. Orang itu gak akan gampang loh meyakini sesuatu kalau dia itu tidak tahu. Makanya harus tahu di situ iman itu seperti apa, karena iman itu ada awalnya ya. Nih kembali lagi ya, ketika kita mohon kepada Allah, sebab hidayah itu diberikan kepada semua manusia, dan kita tahu bahwa yang kita minta adalah petunjuk yang mengantarkan kepada kita kepada orang-orang yang dianugerahi nikmat, yaitu siapa? Allah jawab. Jadi jawaban dari surat Al-Fatihah ya, ayat yang ke-7 itu adalah ada di dalam surat An-Nisa ayat 69 ya. Ayat itu menjelaskan wa ma yuti ilaha, barang siapa yang mengikuti Allah wa rasulah, dan rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallah, itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jadi orang yang kita minta kepada Allah diberi nikmat tadi itu sudah dijelaskan. Jadi bukan orang yang diberi nikmat itu orang yang kaya raya, harta melimpah, punya jabatan, punya kedudukan ya. Kenapa? Karena Al-Quran tidak menjelaskan seperti itu ya. Yang dijelaskan Al-Quran adalah barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, merekalah orang yang diberi nikmat ya. Siapa dia? Ya, minan nabiyyin, yaitu para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq atau yang membenarkan apa yang diajarkan oleh nabi, yang dialami oleh nabi ya. Wasuhada, suhada di situ ada pengertian mati syahid. Padahal syahada itu kan saksi, menyaksikan. Apa yang disaksikan? Yang disaksikan, yang dialami, yang diperbuat, yang pernah diajarkan oleh nabi ya. Wassolihin, dan orang-orang yang soleh,
Orang soleh ini berarti orang yang mengamalkan ilmunya para nabi, ya. Nah, sehingga ketika kita itu ingin berjumpa dengan Allah, harus mengikuti yang ini. Makanya dalam surat Al-Kahfi ayat 110 di akhir surat itu, ya, Allah menjelaskan, ya, kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, ya, katakan, sesungguhnya aku adalah manusia sepertimu yang diberi wahyu, ya. Sesungguhnya, ya, Tuhanmu itu satu. Nah, jadi ayat itu menjelaskan, ya, di sini ada kurung Muhammad, ya, padahal katakan itu siapa saja. Ketika Rasulullah nggak ada kan bisa diganti dengan para pewaris Nabi, ya. Hanya di sini untuk menekankan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia seperti kita semua ini. Dia diberi wahyu, ya, bahwa sesungguhnya Tuhan itu satu, ya, seluruhnya, baik itu dari yang beragama maupun yang nggak beragama, Tuhannya satu, ya. Nah, di sini maka faman kana yarju liqa arabi, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhan, ya, falyamal amalan sholihah, maka dia harus mengamalkan amalan sholihah. Tadi, ya, orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang mengamalkan amalan Nabi sehingga dia bisa berjumpa dengan Allah, ya. Karena sudah berjumpa dengan Allah, wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada, dan tidak boleh menyekutukan. Jelas dong. Kalau sudah tahu, ya, sudah pernah membuktikan bahwa seluruh yang ada di langit bumi ini Tuhannya cuma satu. Kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Dan Allah bersama semuanya, meliputi segala sesuatunya. Jadi mana yang bukan Allah? Jadi itu bisa disadari dan bisa dibuktikan buat orang yang sudah mampu mengamalkan ilmunya Nabi yang diwariskan, yang harus diikuti, yaitu bisa berjumpa dengan Tuhan. Sahabat, ya, ini sudah panjang, maka kita jadikan 2 season, ya. Ada part 2. Baik, kita tutup dulu kajian kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.